Coba fitur live chat di Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Buktinya, meski Loli diungkap sang ibu berfoto dengan pacar baru, tapi toh Fadel tetap melanjutkan rencananya untuk bekerja dan menjadi pria berpenghasilan mapan agar bisa menikahi Loli setelah genap berusia 18 tahun di bulan Mei nanti. Kerap upload kemesraan, suami di Aceh tega cor jasad istri dan masukkan ke drum karena sakit hati sering cekcok jadi sorotan. Berbeda dari duka KD yang ditinggal manajer kesayangannya Selby Anwar hingga kepergian mendadak Barbie Shu pemeran Sancai di drama Meteor Garden. Nah pemirsa, ada yang lagi viral nih di media sosial, yaitu ulah keji Edi Andani, suami asal Kabupaten Bener Meriah Aceh yang tega menghabisi nyawa istrinya sendiri, Ayuni. Sadisnya lagi, Edi memasukkan tubuh istrinya yang diduga masih dalam kondisi sekarat ke dalam drum yang kemudian dicor di kebun kopi miliknya. Kabarnya nih, sebelum pembunuhan terjadi, pasangan suami istri ini padahal kerap pamer kemesraan di medsos, sempat terlibat perselisihan panjang yang memantik dendam kesumat Edi kepada sang istri. Dendam itu pula yang pada akhirnya membuat Edi gelap mata dan menghabisi sang istri tanpa peri kemanusiaan. Bahkan sang suami sempat-sempatnya mempreteli perhiasan emas dan uang 3 juta milik sang istri. Seperti ini pemirsa, kronologis Edi menghabisi nyawa sang istri, serta motif yang menjadi latar belakang pembunuhan sadis ini. Kalau itu betul-betul sangat memprihatinkan. Tidak hanya itu kan, saya kalau lihat di TV begitu banyak masalah, sepertinya membunuh itu sudah menjadi satu yang segala sesuatu bunuh, selesai bunuh. Segitu mudahnya, saya nggak ngerti. Seperti kata pepatah, tak pernah ada kejahatan yang sempurna. Ya, sempat merasa aman karena aksinya nyaris tak terendus. Namun pada akhirnya pembunuhan sadis itu terbongkar juga pada Kamis lalu saat polisi dan warga menemukan jasad korban yang dalam kondisi mengenaskan lantaran ditimbun coran. Edi pun akhirnya dicokok polisi saat berada di sebuah kebun di Kampung Branun Teleden, Kecamatan Bandar, Bener Meriah Aceh. Lantas, benarkah saat dikubur dan dicor oleh sang suami, korban ternyata masih sempat berteriak minta tolong? Kami mengapresiasi, menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Bener Meriah yang sudah peduli terhadap lingkungannya, menyampaikan ke kita Polri dan alhamdulillah membuahkan hasil. Berbanding terbalik dari sosok Edi Andani yang tega menghabisi nyawa istrinya sendiri dengan begitu sadis, dunia hiburan tanah air justru mencatat keberadaan para suami yang sangat meratukan sang istri. Nggak percaya? Lihat saja nih yang dilakukan Vincent Verha yang selalu berada di sisi hingga garda terdepan saat sang istri Jessica Iskandar mengalami berbagai kejadian hingga menghadapi beragam masalah. Mulai dari menemani Jedar saat melahirkan, saat sang ayah meninggal dunia, membela Jedar saat menjadi korban penipuan, hingga yang terkini,
Vincent terlihat mendampingi Jedar ke rumah sakit saat kedua anak mereka, Don dan Haigia, sakit. Oh my God, 2 jempol deh buat Mas Vincent. Ingusnya. Nanti ada obat tetesnya setiap mau menyusui, vitamin. Terus kalau mau disedot nanti kita beli alat sedotnya. Dengan adanya masalah ini juga aku bersyukur justru dibukakan pintu, dikasih lihat bahwa meskipun masalahku berat begini tapi suamiku tetap bisa ada di samping aku. Mungkin kalau yang lain-lain mungkin udah kabur kali ya. Kita semua tahu pengalaman dia kayak apa, ya kan? Dan itu nggak mudah loh untuk menjalani itu. Apalagi ada anak kecil yang juga kena dampaknya. Itu sangat berat buat seorang ibu loh. Apalagi buat seorang wanita ya. Cuma kan sudah terbukti bahwa musibah itu aja bisa berlalu. Lain Vincent, lain pula Atta Halilintar nih pemirsa silet. Ya, Atta wajib masuk dalam deretan suami idaman karena kerap memberikan hadiah-hadiah dan juga liburan ke luar negeri yang tidak kaleng-kaleng buat sang istri tercinta Aurel Hermansyah dan juga kedua buah hatinya Amina dan Azura. Ini nih buktinya pemirsa. Wow, baru sampai guys. Oh my God, ini benar-benar hujan es. Anak saya, menunggu anak saya dulu. So happy, are you happy? Kalian banyak salju. Iya main dan sampai sebuah main es. Coba mau tahu dong, enak juga. Senang. Bukan aku dong sayang ini yang ditanyai, seneng nggak? Ya memang kan kita kerja buat keluarga ya, pasti kan apapun yang dikerjain. Kayak nanti keluarga tuh kedepannya bahagia gara-gara bapaknya ini kerja dari dulu sampai sekarang. Ya dengan menyiapkan apa kebutuhan mereka, menyiapkan ininya, itunya, itu menurutku jasmani rohaninya segala macam itu kan adalah bukti kita sayang sama keluarga gitu. Berbeda kisah dari kejadian sadis di Aceh, berikutnya ada pembuktian cinta Fadel Bajideh kepada Loli pekan ini mendulang babak kejutan. Pasalnya, laporan Umar Bajideh, ayah Fadel kepada Ibu Loli terkait pasal pencemaran nama baik, kabarnya mulai menanjak ke tahap serius. Setelah pemeriksaan tadi dilakukan, maka mereka akan melakukan gelar perkara untuk segera memanggil. Sudah ada perintah langsung dari Bapak Kapolres. Begitu bahasanya tadi, atensi langsung. Gue kasih tahu dulu buat orang yang sombong, jangan terlalu sombong karena kalian bagi orang-orang sombong ini sedang menikmati istidrat sekalian. Kalau yang soal tentang ibunya ke gue selalu ikhlas apapun itu, apa yang ibunya serang, apa yang ibunya perkataan ibunya ke gue selalu ikhlas, gue selalu ridho apapun itu. Dilarang ketemu, bukan tidak bisa, dilarang bertemu. Satu, tidak mempunyai hubungan darah. Yang kedua, bukan orang tuanya. Yang ketiga, bukan walinya. Dilarang, bukan lagi tidak boleh, dilarang. Bukan tanpa alasan, Fadel memberikan peringatan dan mengulik istilah bahasa Arab istidraj untuk menyentil Ibu Loli. Pasalnya baru-baru ini pihak Fadel dikejutkan oleh aksi Ibu Loli yang mengunggah foto Loli pada akun sosial media miliknya. Pasalnya Loli yang konon tengah berada di rumah aman unit pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak disingkap sang ibu tengah bersuah foto harmonis dengan pacar baru. Yang sontak saja menuai reaksi dari pihak Fadel Bajideh. Terpisah dari Loli sejak dijemput paksa pada bulan September 2024 lalu, mungkinkah Fadel yang sudah 5 bulan tak bisa bertemu dan berkomunikasi dengan Loli jadi cemburu? Ada story dari saudari NM yang di situ ada foto
saudari atau saya sebut dengan Ananda Laura Mezani alias Loli berfoto bareng seorang laki-laki. Buat soal foto, alhamdulillah kalau Loli ada senyum, ada happy, gue suka ngelihatnya, gue seneng, ikut seneng, karena yang gue harapkan pada saat lagi seperti ini adalah Loli kembali senyum lagi, kayak gitu. Loli kembali senyum lagi. Tapi kalau buat dibilang gue percaya, gue nggak percaya. Gitu. Kalau dibilang gue percaya, gue nggak percaya. Karena orang yang udah tergila-gila sama cinta, seperti gue pun, gue nggak bakal bisa lepas dari dia. Dan dia pun nggak bakal bisa lepas dari gue. Bisa editan, bisa AI, bisa juga ya bener. Kalau bener, kalau bohongnya bohong. Tinggal nanti kita lihat buktinya aja. Karena kan gue bukan Tuhannya, gue nggak tahu juga. Yang tahu kan ibunya yang ngepost soalnya. Ya, menanti Loli resmi tak lagi dinyatakan gadis di bawah umur 18 tahun, cinta Fadel Bajides seolah tak tergoyahkan. Buktinya, meski Loli diungkap sang ibu berfoto dengan pacar baru, tapi toh Fadel tetap melanjutkan rencananya untuk bekerja dan menjadi pria berpenghasilan mapan agar bisa menikahi Loli setelah genap berusia 18 tahun di bulan Mei nanti. Ya udah, paling nanti gue nikahin aja, gampang. Itu agak sulit mungkin ya kalau dari pihak keluarga nanti gue bisa omongin, apalagi nanti kalau Loli udah keluar bisa ngobrol sama gue, sama keluarga juga gitu. Seperti apa nih rencana? Ya rencana gue sih ya udah gue fokusin sama planning gue, nanti sama uang juga udah pasti, ya kerja juga gue nanti ya cari duit lebih giat lagi karena kan gue mau bahagian Loli kayak gitu aja. Tapi lo optimis Loli masih sayang sama lo? Pastilah, gak mungkin enggak. Gak mungkin, gue bukan sok ganteng, bukan sok ganteng, gue kagak ganteng, enggak. Gue tapi udah bisa ngelihat cintanya dia ke gue gimana, dan gue bisa ngeliat dia bisa ngeliat gue, cinta gue gimana ke dia. Sehat-sehat, alhamdulillah, dia santai-santai. Yang tahu ketemu sama dia itu saya. Secara komersil, tanpa izin sebesar 1.500.000.000 rupiah.